Bismillahirrahmanirrahim. Gini ki santai-santai mawon niki kabeh seksi terhadap napa mazhab-mazhabipun Mbah Mun. Juga semua kita niki ruwat utawi rawi saking dawuh-dawuhe Mbah Mun. Kula membaca Al-Ulama Al-Mujaddidun niki termasuk kiai pesanan Pak Asnawi niki orderan ya. Tapi saya bersaksi bahwa banyak santri Al-Anwar yang mendengar ini langsung dari Syekhina Kiai Maimun. Kalau sendiri dengar dari beliau berkali-kali, termasuk beliau setiap ketemu kulo sampai Syawal sebelum wafat, Syawal Selo Besar, ketika memaknai Arifan bi Zamani, saya berkali-kali diminta baca yang dikersakno beliau. Ketika maknani ini kalau wawas ya, nah ini kalau waca Arabe mawon, mungkin sing paham dia mungkin sakit maknani, sing mboten paham ya amin mawon iki mungkin anak barokah piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aujaba alaihim hamla hadil ummah ala sabat bi ta'alimi hadzal din. Wa aujaba alaihim hamla hadil ummah ala sabat bi ta'alimi hadzal din hasba ma kana fihim nazuruf nomor 7 teng kitab ulun. Wal ahwal ala muqtada da'awi majaril aqwan al mukhtalifati syu'un wal khisal. Fa fil asri salis ba'athahu ta'ala ulama hadil ummah wa qarraru wa harraru qaidatin wa usulahu ala ma kana alaihi ahlul kalam. Terus titik tekane beliau ngendikan ala muqtada da'awi majaril aqwan al mukhtalifah. Terus beliau ketika ini cerita kenangan, semua kita pasti punya kenangan. Di antara yang beliau ngendikan ke saya Sorifan itu begini. Hak sok sing nggawa agama iku pegawai negeri gitu. Wong berhubung saya ada pegawai negeri yang bantah. Makili bantai konco-konco termasuk Pak Asnawi kira-kira ya bantah. Karena santri pertama yang saya dengar bantah Mbah Mun itu Pak Asnawi, tapi bantah bagus. Mbah Mun khawatir kalau dop itu maknanya kawuk. Khawatir santri ini mangan kawuk, dop kawuk Arab. Karena kalau kawuk tok nanti kawuk halal, karena dop itu di daftar hewan halal. Sinjab bajing Arab karena termasuk daftar hewan halal. Suatu saat ada lafaz yang enggak jelas, ini yang Pak Asnawi ini saksinya para malaikat Arab malih bah. Tapi terus barokahnya Pak Asnawi komplain begitu pas ngaji Wahab, Mbah Mun menerangkan, "Cung, nara tak maknani bajing Arab ambek kawuk Arab, kok santriku udah mangan bajing udah mangan kawuk." Karena dop itu dimuncit ya persis biawak itu persis kawuk. Tapi nak dimaknani Arab terus bingung. Jadi itu seni Mbah Mun ngelola fikih supaya, tapi barokahnya Pak Asnawi sebenarnya semua teman-teman bilang kok Arab itu supaya tadi memang itu di daftar hewan halal dan memang di hadis-hadis banyak sahabat dardop, tapi di kamus itu mirip menyawa atau biawak atau kawuk. Jadi makanya pertanyaan kita, kalau kita ngarang kamus itu harus ada seni fikihnya. Kalau ndak ndok kamu tafsiri apa? Kamu tulis biawak, ternyata dop ikut daftar halal, berarti kamu termasuk orang yang menghalalkan biawak. Tapi baru kayak sanad ngaji sama Pak Asnawi dulu ngaji Mbah Mun rame-rame, wadop lan kawuk Arab, wasinjab bajing Arab. Pak santri harus nyeletuk, Mbah neng Arab rano klopo, bajingnya mangan opo. Ini cerita-cerita yang lucu-lucu saja, karena tak pikir tidak serius sudah mampu lah, sudah bingung mikir ekonomi, mikir utang semacam-macam lah, gitu teman-teman. Biasa mawon, rasa sok suci mun, ketok aslinya mawon pun itu. Ya sebudi, misalnya jenengan nutupi EP podoro, itu biasa lah itu sih. Kita kopi bener. Iya, yuk dengar pewong awam podo kiai ini ngeten iki mun kertu mati nih, mun podo mati ini mun biasa mawon. Tapi ketika bangun dawuh itu saya protes apa? Lah anak santri teng pundi ya? Santri kawan santri gak mesti manfaat. Iki bakas agama ya. Lama-lama saya ini jadi kiai, ya jadi kiai betul. Karena bapak saya sudah wafat 2005 terus saya jadi kiai. Lama Pak Asnawi karena sudah lama beliau semenjak abahnya meninggal sudah jadi kiai. Maka terus saya beberapa kali itu punya muhibbin yang dokter, yang tentara. Itu kalau cerita begini, ini kisah nyata. Gus saya ini dokter loh, lebih keren dibanding jenengan. Kenapa? Saya tugas di Papua, di NTT, karena saya dokter dilindungi negara. Karena tugas negara saya di kampung-kampung itu bisa bikin musola, bisa memperlihatkan saya seorang muslim yang sholat tanpa dicurigai jadi misionaris. Dan karena saya aparat negara, itu difasilitasi negara. Karena berkebutuhan musola dibikinkan musola, berkebutuhan masjid dibikinkan masjid. Begitu juga tentara-tentara yang di daerah-daerah minoritas, mereka dengan enaknya bikin masjid, menunjukkan keislamannya karena formal pegawai negeri. Tapi di daerah-daerah itu andekan yang bawa itu kiai itu nggak kebayang, nggak payu, terus ada gesekan mesti karena dianggap datangnya murni menyebarkan apa? Agama tertentu dan akhirnya gesekan dengan agama
tertentu. Ini makanya ini sodako syekhuna ketika ngendikan sok iku sing nggawa agama ning ndi iku pegawai negeri. Mulane rumah. Dulu saya kan ya nggak paham dan ya nggak ingin paham pas itu. Perintah rumah itu kan kalau saya punya umatnya, umat saja nggak punya rumah gimana. Tapi setelah saya jadi kiai, beberapa muhibbin saya itu jenis ini cerita. Jadi begitu juga di negara-negara Eropa. Itu awal ada masjid ya kan ada kedutaan yang menampung orang-orang Indonesia. Akhirnya fasilitasi beberapa mahasiswa dan TKI di sana akhirnya bikin masjid. Artinya istihad besar Mbah Mun adalah berkoalisi dengan negara. Beliau bisa mengelola begitu indahnya dakwah yang gak benturan antara ulama dan apa umara dengan cara seperti itu. Jadi ini kenangan-kenangan kita. Saya tidak mengatakan saya kita karena beliau ngendikan gitu mutawatir, musyahad, ma'ruf, benana, benahum semuanya tahu. Cuma mungkin tidak semuanya paham karena agak ngerasa no jadi kiai lah itu yang masalahnya. Nah aku jadi kiai jadi paham. Karena kalau saya tawaduk malah saya diangkat derajat oleh Allah, mendingan sombong bener rapati diangkat kan gitu. Kadang ya orang santri tawaduk, was. Tapi justru ngaku tawaduk itu mutakabir cara hikam. Jadi biasa wae jujur biasa. Tapi ini cerita ya betapa saya punya beberapa teman yang kuliah di Inggris karena saya di Jogja banyak teman yang kuliah di Inggris. Itu kenangannya ya gitu, difasilitasi kedutaan, kemudian ada masjid, ada komunitas kajian Islam. Jadi segampang itu kalau negara atau aparat negara bawa Islam karena mereka formal dan rohnya ini dibantu kiai. Sehingga kalau mereka ada muskilat, halul muskilatnya tanya kiai. Beberapa dokter kalau tanya fikih detail tanya saya. Tapi mereka di daerah-daerah itu tanpa ada hambatan karena mereka pegawai apa? Negeri. Nah tolonglah istiadat Mbah Mun begini itu yang beliau maksud ala muqtadu ta'awi majaril aqwan al mukhtalifati syu'un wal khisal. Jadi kita saksi semua kita adalah saksi. Karena istihad khossoni bidzalika syekhuna itu menurut saya kurang keren. Kalau dalam ilmu hadis semakin mutawatir semakin bagus. Kalau kita ini malah kualik, semakin ahadi semakin keren. Wah orang beruang dijazai Mbah Mun. Itu cara saya agak keren karena tidak mutawatir. Tapi banyak santri yang ngaji ini mustalah hadis tapi malah bangga khossoni bidzalika syekhuna. Menurut saya malah seneng yang umum. Karena umum ini mutawatir, bukan riwayat ahadi. Kalau ilmu hadis kita tahu kan mutawatir sama ahadi itu keren. Mutawatir, sehingga saya tidak perlu cerita ahadi karena nanti semua orang subjektif, semua orang punya kenangan ya nanti yang ribet kalah semua sama tukang pijet. Semua kenangannya Mbah Mun masih berjarak, saya tukang pijet jismi ala jismi, wah ya ribet kalau gitu. Jadi saya yang bagian guyon nanti yang serius Gus Zofur kemarin. Dan saya itu kalau ada riwayat dari Mbah Mun, kalau nggak paham ya tanya Gus Kamil, tanya Gus Zofur yang seangkatan saya. Karena sepinter-pinternya kita tetap tahu putra-putra beliau karena yang lebih dekat lebih. Saya juga mengalami hal yang sama ketika saya dengan bapak. Sepinter-pinternya santri kalau tentang mazhabnya bapak itu ya pinter saya. Karena roh pawon itu roh Jawa itu roh pawon. Bapak itu diantara ajarannya itu ya yang lucu-lucu aja sederhana. Kata bapak, aku jogeman ngaji ku tenanan serius. Pengen apa? Uang sing ngaji ku sudah kakean utang wis ruwet. Terus ning omah bingung pas ngaji mbok bingung no. Uang mikir utangnya bingung, uang mikir rokok tambah bingung. Jadi sanad saya memang seperti itu. Jadi ra kena disalahno memang. Kalau sanad sampeyan uang wis kurang ajar, mbok jago jangan tambah kurang ajar. Monggo itu sanad jenengan, sanad saya tidak seperti itu. Jadi ini kan urusan pilihan manhaj, pilihan manhaj. Tapi kenangan terbesar kita, saya tidak mengatakan saya kita, adalah penghormatan Mbah Mun pada tentara, pada aparat negara. Saya dulu itu ya iskal lah, kalau boleh dikatakan iskal. Tapi setelah melihat al-aqwan yang seperti ini, ternyata ada masjid, ada Islamic Studies, bahkan ada IAIN. Di Papua itu ada IAIN, rektornya beberapa kali datang ke saya. Mereka tidak dapat perlakuan Papa karena ya resmi, ada N-nya tadi. Coba kalau yang bikin sampean pondok di sana. Waduh, aneh. Jadi awalu hadaddin itu adalah al-i'lam, setelah i'lam itu diakui negara. Sehingga keinginan para nabi dulu itu ya berkoalisi dengan negara, sehingga Nabi masih nyurati raja-raja itu. Makanya menurut paham banyak ulama, andai kan raja-raja itu nurut Nabi itu juga tetap raja, karena Nabi juga nyebut ila maliki qaisar, ila malikir rum. Artinya sistem bernegara yang ada raja ada rakyat, Nabi itu juga ngakui. Buktinya Nabi juga menyebut mereka raja. Meskipun Nabi tetap menjaga konstitusi nubuah, yaitu dengan cara menulis min Muhammad Rasulillah ila malikir rum. Itu yang menjadikan semua raja agak sebagian raja agak terima, karena siapa orang ini berani menyebut namanya dulu sebelum nama saya kan gitu. Mereka tersinggung karena suratnya Nabi itu agak aneh, nggak lazim kan menyebut min Muhammad Rasulillah ila Malik kan gitu. Mereka inginnya kan disebut dulu baru pengirim. Tapi itu memang nggak bisa dilanggar ya, mau tidak mau Nabi harus al-Islam ya'lu wala yu'la. Sehingga memang suratnya Nabi min Muhammad Rasulullah ila Malik Rom atau ila Maliki Mukaiki atau siapalah. Tapi bahwa istihad
istihad beliau datang ke Umaro yang dulu gak lazim ulama datang ke Umaro. Akhirnya itu jadi hal yang luar biasa. Makanya saya kalau ngaji Al-Manhajus Sawi karangannya Habib Zain bin Semit, ada ustadz itu agak nyaman dengan Harun Rasyid karena beliau ya agak melenceng, namanya Raja Amirul Mukminin. Singkat cerita si ustadz tadi bilang, ya Amirul Mukminin, ini nasihun laka famusyaddidun alika. Saya mau nasihati anda dan mohon maaf agak keras. Fala tajid fi nafsika syai'an, maka tolong jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna kaya Ustadz ini dikasih tahu sama Harun Ar-Rasyid, Inna wa ta'ala qad amara man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu tidak usah nasihati saya dengan cara kasar, kata Harun Ar-Rasyid. Allah pernah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Man huwa khairun minka, yaitu Nabi Musa dan Harun. Ila man huwa syarrun minni, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu hanya ustadz ngandani saya sama-sama muslim kasar? Udah nilem apa? Cara Pak Hamid takbir apa kira-kira gitu. Jadi ketika kita menemukan seperti itu, ingat lagi betapa Mbah Mun itu layyinal janib, apa ya, insyirahas sodri, intilaqatal wajhi, tolkal wajhi, dan seterusnya. Ini sanad-sanad yang semua kita bersaksi, semua kita tahu.